Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu, dianugerahi rezeki yang lancar, tentunya semakin bahagia ya. Teman-teman, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Pertama, terima kasih juga kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, atas dukungan kalian semua. Alhamdulillah wa syukurillah, sekarang YouTube saya atau channel YouTube saya atau akun YouTube saya sekarang udah dimonet teman-teman ya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih buat dukungannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang selama ini selalu mensupport saya, selalu menonton video-video saya yang saya upload, juga memberikan komentar-komentar yang baik ya untuk saya ya. Jadi jadi bisa menambah motivasi saya untuk membuat video-video selanjutnya. Baiklah, teman-teman. Hari ini sekarang aku udah mulai masuk kerja yang kesekian kalinya teman-teman ya. Dan seperti janji saya teman-teman, saya kan udah pernah bilang kalau saya ingin ngobrol dengan kalian sebelum saya masuk ke perusahaan tempat kerja saya. Di kesempatan hari ini, selain saya memberikan kabar baik untuk kalian semua tentang channel saya yang udah diterima monetnya dari pihak YouTube, tapi saya tetap masih harus banyak belajar ya, karena saya ini masih bisa dibilang masih masih baru ya, bisa dibilang saya tuh masih harus banyak belajar lagi tentang dunia per YouTubean, yang alhamdulillah teman-teman ya, nggak sia-sia. Selama ini saya bikin video, saya ngedit video, saya ajak suami saya ke sana kemari, saya minta mau beli beli HP HP saya pecah dan lain sebagainya. Itu semuanya ada hikmahnya teman-teman ya. Jujur sih, untuk di YouTube ini saya tidak mencari uang, saya tidak saya tidak berfokus untuk mendapatkan pundi-pundi dolar, bukan itu teman-teman ya. Tapi hanya untuk hiburan aja, untuk hiburan, untuk menghibur teman-teman yang ada di YouTube, dan juga menambah wawasan saya tentang belajar untuk hidup yang lebih baik lagi ya. Aku rasa di YouTube ini banyak sekali pelajaran teman-teman ya. Buat kalian yang nggak bisa masak, kalian bisa belajar di YouTube. Buat kalian yang kagak ngerti tentang tentang informasi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini atau sebelumnya atau sesudahnya atau di masa depan, yang akan terjadi pun kita bisa lihat di YouTube ini. Bukan berarti kita itu peramal, bukan ya. Maksudnya yang akan terjadi masa depan itu dalam pikiran kita. Oh, Indonesia bakal begini. Oh, tahun depan saya bakal begini. Oh, tahun depan nanti orang itu bakal begitu gitu ya. Jadi intinya teman-teman ya, YouTube ini emang benar-benar tempat untuk kita belajar teman-teman ya, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Dan untuk hari ini juga teman-teman, saya juga mengucapkan kepada kalian, buat teman-teman yang udah komen, yang udah like, dan yang udah subscribe, bahkan yang udah komen di kolom komentar teman-teman ya. Saya mohon kepada kalian untuk bersabar ya, karena saya tidak akan mungkin bisa menjawab komentar kalian setiap hari. Kalian tahu mengapa? Karena saya sekarang sibuk kerja teman-teman ya. Saya kerja itu kalau umpamanya masuk siang teman-teman ya, dari jam 1 siang saya pulang jam 12 malam. Kalau udah jam 12 malam sampai di rumah itu nggak bakal ada waktu lagi untuk saya membuka YouTube dan untuk menjawab semua komentar dari kalian. Tuh nggak akan ada waktu. Saya punya waktu cuma weekend teman-teman ya. Dan juga kalau umpamanya saya kerja pagi ya, misalnya saya kerja sekitar jam 7 pagi teman-teman ya, saya pasti pulangnya jam 6 sore, kalau nggak jam 7 sore. Setelah itu saya harus ngurus suami, saya harus masak, saya harus beres-beres rumah. Saya nggak punya waktu untuk menjawab komen-komen kalian ya. Tapi saya usahakan menjawab komen kalian seminggu sekali teman-teman ya. Kalian
yang komen sekali saya akan jawab sekali, yang komen 5 kali akan saya jawab 5 kali, bahkan yang komen 10 kali di 10 video saya akan saya 10 kali di video kalian gitu ya. Nah, jadi masalah solidaritas kita untuk sama-sama maju di dunia per YouTubean ini, saya tetap akan menawarkan kerjasamanya dengan kalian semua untuk berkomen yang sopan, terus untuk juga memberikan masukan-masukan yang baik buat saya agar saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu teman-teman ya. Dan kalau masalah saya berbicara ke kalian, mungkin kalian masih kurang mengerti apa yang saya bicarakan ya. Memang saya orangnya bawaannya begini teman-teman. Kalau ngomong kadang-kadang ceplos tanpa saya pikir ya teman-teman ya. Makanya saya banyak musuh di Prancis ini. Saya banyak musuh di Prancis teman-teman, nggak punya temen. Jadi teman aku tuh cuma kalian ini aja ya. Nah terus teman-teman sekalian juga saya mau minta doanya, kalau nggak salah sekitar hari Sabtu ya, hari Sabtu suami saya si Kang Mas mau masuk ke rumah sakit, dia mau operasi teman-teman ya. Saya mohon doanya supaya operasi suami saya lancar dan dia sehat selalu dan operasi cepat selesai, begitu juga sakitnya juga cepat selesai. Suami saya tidak mempunyai penyakit yang parah, tidak. Dia harus operasi karena waktu dia kerja dia itu punya otot yang di bagian kanan sini, itu kanan tuh ototnya ini tuh terlalu diporsil ya. Waktu dia kerja itu diporsil dan akhirnya membuat urat nadi atau apalah, nggak ngerti deh, pokoknya kedokteran tuh pernah bilang katanya dia harus operasi teman-teman. Nah jadi kalau umpamanya nggak ada halangan, insya Allah hari Jumat suami saya mau masuk ke rumah sakit dan mudah-mudahan saya bisa dapat izin dari perusahaan supaya saya masih bisa bisa nggak masuk hari Jumat itu. Tapi kalau umpamanya perusahaan nggak ngizinin karena lagi banyak pekerjaan ya, apa boleh buat. Saya juga walaupun nggak punya keluarga di sini teman-teman, nggak punya saudara, tapi alhamdulillah saya punya mertua yang baik. Saya punya saudara ipar yang baik ya. Bukan ipar sih sebenarnya, saudara yang temen suami saya dari masa dia kecil gitu loh temen. Kalau di Prancis bilang situ meilleur ami. Kalau di Indonesia tuh sahabat dari masa kecilnya, itu sahabat kecil. Dan dia itu selalu ngebantu kami kalau kami lagi membutuhkan tenaga apapun ya teman-teman ya. Baik juga mau untuk membutuhkan tenaga untuk menjaga suami saya atau juga untuk kebutuhan yang lainnya. Dan tentu saja di operasi suami saya kali ini saya mohon untuk doanya agar suami saya cepat sembuh ya teman-teman ya, karena kepala saya pusing deh kalau umpamanya laki sakit. Saya harus ngurus pekerjaan, terus belum kerja di perusahaan, belum kerja di rumah, harus ngurus suami. Aduh rasanya nggak sanggup deh teman-teman ya. Jadi ya begitulah. Terus cuaca juga kadang-kadang kurang menentu. Hari ini alhamdulillah udah mulai cerah ya, tapi masih dingin loh Perancis saya teman-teman ya. Dan juga jawaban buat teman-teman yang waktu saya bikin video di bawah komentar ada yang bertanya tentang untuk kepengen hidup di Prancis, katanya kepengen kerja di Prancis ya. Dan saya sudah kasih tahu ya, persyaratan kerja di Prancis itu ya itu harus ada punya surat izin kerja, terus harus punya pengalaman kerja dan harus berbahasa Prancis ya. Aku rasa bukan cuma di Prancis kok teman-teman ya, di Jerman, terus di Belanda, terus di seluruh Eropa, mungkin di London atau di Amerika. Aku rasa semua harus berbahasa negara tempat kita kerja ya. Kalau di Prancis kita harus bahasa Prancis, kalau di Jerman kita harus berbahasa Jerman, kalau di negara lain pun termasuk di Indonesia, kalau ada
ada orang luar yang mau kerja di Indonesia, syukur-syukur dia bisa bahasa Inggris, jadi dia bisa dengan bahasa Inggris. Tapi sebenarnya kalau untuk kerja di seluruh negara itu harus mematuhi kebutuhan prinsipal ya, maksudnya kita harus berbahasa di negara itu, di negara tersebut ya. Ya begitulah, seperti negara Prancis ini, kalau kalian tidak bisa berbahasa Prancis, terus kalian cuma bisa bahasa Inggris, di sini itu nggak dipakai bahasa Inggris teman-teman. Bahasa Indonesia pun nggak dipakai di sini, kecuali kalau kalian mau kerja menjadi pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangganya orang Indonesia yang menikah dengan orang Prancis tuh ya mungkin monggo ya, itu mungkin bisa ya. Tapi kalau dengan orang apa namanya, dengan maaf, kalau dengan orang Perancis tuh nggak bisa, mereka nggak ngerti bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi mau nggak mau kita harus berbahasa Prancis teman-teman ya. Nah, untuk berbahasa Prancis kalian bisa memulainya di Indonesia dari kursus ya, kursus bahasa Prancis ya. Bahasa Prancis, bahasa Jerman tuh agak-agak sulit ya, sangat sulit, bisa dibilang sangat sulit buat kalian yang masih tidak mengerti ya. Nah, saya juga dulu waktu masuk ke Prancis, saya tuh sekolah tuh bertahun-tahun teman-teman ya, untuk bisa berbahasa Prancis. Tapi alhamdulillah sekarang walaupun bahasa Prancis saya itu nggak cah-cicus kayak air mengalir, alhamdulillah orang-orang masih ngerti dengan bahasa Prancis saya gitu. Dan saya juga mengerti, bisa memahami apa yang mereka katakan. Saya juga bisa apa namanya, bisa menjawab pertanyaan yang mereka lontarkan ke saya gitu teman-teman ya. Nah gitu deh. Terus untuk apa namanya, untuk teman-teman yang yang kepingin kerja di Prancis, ya itu aja syaratnya ya tadi ya. Dan masalah permi atau masalah SIM itu kalian bisa menyusul deh pokoknya ya. Terus teman-teman, sekarang ini kan di Indonesia itu lagi apa namanya, lagi ribet-ribet ya urusan, ada demo sana, ada demo sini. Itu sebenarnya bukan urusan saya ya, tapi pesan saya pribadi ya, Ratu Paris berpesan kepada kalian, jaga protokol kesehatan ya, jaga protokol kesehatan karena corona ini nggak main-main teman-teman ya. Di Prancis setiap harinya sekitar 400 orang itu pasti ada yang meninggal teman-teman. Kenapa? Karena kita belum ada vaksinnya. Jadi di Prancis ini masih gawat. Sekarang aja kita masih lockdown teman-teman ya. Kita masih lockdown. Kita keluar harus pakai attestation. Kita keluar harus pakai izin apa namanya, aplikasi dari telepon. Aku punya aplikasinya, dan dari perusahaan aku dikasih ini teman-teman. Dikasih surat ya, namanya attestation. Namanya di sini sertifikat de placement, artinya sertifikat keluar rumah gitu ya. Jadi kalian mau kemanapun harus punya surat ini. Karena apa? Karena sekarang itu tuh dia anjurkan untuk tinggal di rumah, bukan untuk keluar rumah. Untuk memutus tali apa namanya, untuk memutus tali corona ini nih, kita harus berada dalam rumah, mensterilkan diri agar supaya kita nggak terkena virus-virus ya. Nah, di perusahaan tempat saya kerja ini teman-teman bener-bener ketat ya. Kita masuk harus pakai masker ya, satu. Sudah harus pakai masker. Terus kita nggak boleh turun mobil sebelum kita pakai masker, nggak boleh masuk ke dalam sebelum kita pakai masker, dan di dalam pun ada masker spesial buat kerja. Nah ini ntar kita masuk ke dalam tas, nah di dalam nanti ada masker spesial buat kerja teman-teman ya. Jadi begitu, di Prancis itu benar-benar protokol kesehatannya dijaga. Makanya aku bingung di Indonesia tuh kalau mereka, pertama aku nggak dengar si Indonesia itu lagi lockdown ya. Nggak ada lockdown di Indonesia setahu saya, tapi mereka menjaga distance apa namanya, jarak antara kerumunan gitu. Tapi yang saya lihat teman-teman, keramaian yang di Indonesia yang terjadi belakangan ini, itu mereka tidak menjaga protokol kesehatan, mereka tidak hati-hati. Itu yang saya takutkan. Karena apa? Karena di Indonesia itu kan bukan cuma teman-teman, bukan cuma bukan cuma para sahabat, tapi juga keluarga kita kan di Indonesia itu kan banyak. Kita takutnya keluarga kita terkena penyakit seperti itu kan, bayangin. Apalagi dengar-dengar katanya kalau orang kena penyakit seperti itu terus meninggal, penguburan jenazahnya itu nggak secara normal, dikubur rame-rame atau dikubur yang secara gitu aja, kan ngenes ngelihatnya teman-teman ya. Saya kadang-kadang sedih mikirinnya. Jadi sekali lagi buat kalian semua, jagalah kesehatan teman-teman ya. Jagalah kesehatan kalian, jaga jarak.
jaga jarak kalau kalian lagi ke pasar atau kemana harus pakai masker. Rajin-rajinlah cuci tangan dengan apa namanya dengan obat-obat yang apa namanya bisa membunuh kuman-kuman seperti ini loh. Saya ini bisa membunuh kuman teman-teman ya. Dan ini nih masih ada teman. Ini aku beli di Permasi teman-teman ya, ini nih. Nah, ini aku beli di Permasi dan ini harus aku adain untuk di dalam mobil ya teman-teman ya. Ini di mobilnya aku selalu ada, selalu aku pakai teman-teman ya. Dan selalu aku pakai seperti ini supaya supaya aku nggak supaya nggak ada kuman apapun, baik corona, baik apa ya. Supaya hidup kita sehat teman-teman ya. Buat kalian semua sekali lagi saya mohon jaga kesehatan ya. Dan ini juga akan kita pakai teman-teman ya untuk masuk ke perusahaan. Aku harus pakai masker kan, jadi aku harus berangkatnya seperti ini tuh. Ini masker yang aku punya teman-teman ya, atau kebalik ya, kayaknya bukan begini deh, kayaknya seperti ini deh teman-teman makainya. Ini hadiah dari temanku. Waktu itu kan aku punya batik ya. Dia bilang katanya, lu ada bahan nggak untuk dijahit, kata gitu. Bahan apaan? Aku bilang untuk bikin masker, kata gitu. Gue kan penjahit, kata dia gitu. Jadi aku kasih baju suami saya, baju batik yang nggak dipakai untuk bikin masker. Jadi banyak banget masker, ada masker. Kemarin juga pas waktu kerja dikasih teman satu bungkus masker, katanya masker dia beli di internet ya. Kalau nggak salah dia beli di Amazon, namanya di internet ya, di Amazon. Terus dia bilang kekecilan. Terus aku dikasihin sama aku semuanya. Aku bilang sama ada sekitar 15 masker. Aku bilang sama dia, aku harus ganti berapa? Dia bilang nggak usah ganti, ambil aja buat kamu. Aduh, aku bilang ya udah, baik banget ya. Semoga dia selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah dan sehat selalu. Tentunya dia juga semakin bahagia ya. Oke deh, teman-teman. Sekarang ngoceh-ngocehnya udah selesai ya. Aku rasa udah waktunya udah sekitar 16-17 menit udah berlalu. Aku harus masuk ke dalam perusahaan karena aku takut terlambat. Sekali lagi buat kalian semua, terima kasih untuk dukungannya. Terima kasih untuk komen dan like-nya, jangan lupa ya. Pokoknya terima kasih untuk supportnya teman-teman ya, hingga channel saya sudah dimonet, mulai hari ini udah dimonet ya. Alhamdulillah. Tolong tonton ya video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Tonton juga iklan-iklannya ya, supaya bisa ngebantu saya untuk menjadi maju lagi teman-teman ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Semoga kalian semakin bahagia.